Bang, ini Bang, soal ini nih kita dulu pertama Bang ya. Nikita Mirzani. Ini Bang, soal proses hukum yang berjalan gitu kan. Yang akhirnya banyak muncul dugaan perlakuan istimewa segala macam seperti itu. Mungkin pendapat Abang seperti apa? Jadi dugaan perlakuan istimewa terhadap Nikita Mirzani, jawabannya tidak ada perlakuan istimewa karena dia ditahan dan tahanannya pun juga sama begitu. Jadi tidak ada perlakuan istimewa terhadap penahanan Nikita Mirzani. Ketika sudah ditahan itu nggak ada istimewanya. Siapapun yang ditahan di penjara atau di sel udah nggak istimewa lagi begitu. Itu udah benar kerja dari pihak penyidik Polda Metro Jaya gitu. Bang Deo, kalau dibanding kasus Kapolres Ngada nih yang tentang 3 bulan dia belum lama aja udah rilis, tapi Niki udah belum dirilis juga. Kenapa tuh Bang? Iya, itu urusannya Humas Polda Metro Jaya. Jadi ada perkara yang kemudian dirilis karena kepentingan hukumnya, ada perkara yang tidak dirilis. Jadi tidak semua perkara harus dirilis. Itu jadi tergantung dari di Humas. Nah, kalau minta dirilis, teman-teman media bisa tanya kepada Kepala Humas Polda Metro Jaya. Pasti akan dirilis. Kalau sudah bertanya, Pak, mana rilisnya? Pasti mau nggak mau mereka akan merilis. Duduk soal perkaranya Nikita Mirzani. Karena mungkin belum ada yang meminta supaya dirilis, akhirnya ini masih dalam proses penanganan penyidikan begitu saja kan. Tapi nanti kalau ada teman-teman media yang minta kepada di Humas di Polda Metro Jaya, pasti dirilis oleh mereka begitu. Tinggal tanya, Pak, kapan dirilis? Nanti mereka akan kasih waktunya. Biasanya begitu. Bang Deo, ini kan juga sang putri Nikita Mirzani kan meminta penangguhan untuk ibunya gitu. Laura ini kan masih di bawah umur Bang, mungkin dari segi hukum sendiri akan disahkan atau gimana Bang? Jadi seseorang yang belum dewasa secara hukum tidak bisa bertindak sebagai subjek hukum dewasa. Jadi artinya ketika dia mengajukan tanda tangan dan belum punya KTP, tanda tangannya sebagai subjek hukum dewasa tidak berlaku. Nah, terhadap perkara-perkara hukum yang terkait utamanya misalnya pengajuan permohonan, pengajuan permintaan, pembuatan perjanjian-perjanjian, anak-anak yang belum dewasa, belum 17 tahun tidak bisa menandatangani perjanjian, baik perdata maupun pidana. Nah, si anaknya Nikita Mirzani kan masih di bawah umur, belum ada KTP, belum 17, jadi nggak bisa melakukan tindakan sebagai subjek hukum dewasa. Jadi tidak punya hak atau dianggap tidak sah kalau mengajukan surat-surat yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dalam konteks yang sifatnya ada hukum-hukumnya gitu. Mungkin syarat-syarat untuk meminta penangguhan itu seperti apa sih Bang? Jadi begini, syarat permintaan penangguhan itu bisa diajukan oleh penasihat hukum, bisa diajukan oleh keluarga, bisa diajukan oleh RT RW, bisa juga oleh orang yang kenal dengan si tersangka yang bersangkutan, bisa juga oleh tersangka sendiri mengajukan. Cuman yang paling kuat mengajukan permohonan penangguhan penahanan itu adalah pihak keluarga dan atau penasihat hukumnya. Jadi biasanya itu penasihat hukum mengajukan permohonan dengan jaminan, keluarga mengajukan permohonan juga dengan jaminan. Jaminannya apa? Bisa jaminan uang, bisa jaminan badannya si pemohon. Nah, itu dia. Tapi yang jelas, apakah ini akan dikabulkan? Jawabannya sulit, khususnya terhadap kasus yang seperti yang dialami oleh Nikita Mirzani, yaitu kasus pemerasan. Itu kasus yang sulit untuk ditangguhkan. Bang, tapi kan melihat kasus ini kan kayaknya ada otak dibalik semuanya, Bang. Gimana, Bang? Kasus ini ada otak dibalik semuanya. Iya, ini kita hanya salah satunya. Oh ya, kita belum tahu siapa pelaku utamanya. Pelaku utama, sutradaranya, pelaku utamanya, pelakunya, kemudian yang turut serta melakukannya kita belum tahu. Tapi yang jelas, yang baru tampak patut diduga pelaku utama adalah Nikita Mirzani. Tapi kalau kemudian diketemukan pelaku utama lain, jadi ada dua pelaku utama. Karena yang memeraskan patut diduga adalah Nikita Mirzani dan Mail. Tapi ada yang mengojok-ojok nih bahasa ininya kan. Nah, mengojok-ojok ini apakah dia pelaku utama atau dia cuma sebagai provokator gitu tanpa mendapatkan keuntungan apapun juga. Atau kalau dia memprovokasi tapi dia juga menerima untung manfaat dari proses pemerasan ini, dia juga sebagai pelaku, bahkan bisa jadi sebagai pelaku utama. Ini semua tergantung dari penyidikan yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya.
Kalau memang ada mengarah, ada pelaku utama lain yang sebagai provokator atau yang sebagai penghubung atau pemberi ide, nah inilah yang disebut sebagai sutradaranya dalam hukum begitu. Jadi pelaku utamanya dia, jadi namanya otak pelaku gitu. Berarti terkesan NM ini dikambing hitamkan ya Bang? Sang badan atau gimana Bang? Iya. NM ini termasuk pelaku, jadi bukan kambing hitam, tapi memang dia patut diduga sebagai pelaku. Tapi kalau ada pelaku utama, berarti ada pelaku kan, jadi ada pelaku utama, ada sutradara nih, otak pelaku, pelaku utama, kemudian ada pelaku lapangan, ada kemudian yang turut serta melakukan. Jadi kita belum tahu siapa mendapatkan apa atau siapa berperan sebagai apa dalam kasus ini, karena ini nanti pembuktiannya nanti ada di persidangan, ketika proses sidang atau ketika penyidikan selesai mulai rampung, ini baru kelihatan apakah ada pelaku lain. Nanti makanya itu kita tunggu rilis. Nah, di sini juga ketika teman-teman media ingin ada rilis dari Divisi Humas Polda Metro Jaya, ya, kita sampaikan juga kepada Divisi Humas Polda Metro Jaya, kami teman-teman media mengajukan permohonan supaya terhadap kasus yang terkait perkara pemerasannya Nikita Mirzani dan Mail dengan pelapornya adalah Reza Gladys, itu supaya segera dirilis supaya tidak menimbulkan kedugaan-dugaan yang negatif dari masyarakat, dari netizen maupun dari media. Jadi itu sudah kita pesankan kepada Kepala Humas Polda Metro Jaya, yaitu Bapak Ade Ari gitu. Bang, soal ada pendapat juga yang terbelah cukup signifikan gitu soal apakah RG bisa ikut dijerat atau enggak gitu, karena sebagian dia ibaratnya dia kalau nggak punya salah kenapa harus bayar. Ada yang sisi lain juga ya dia mungkin ketakutan gitu sampai akhirnya dia berusaha untuk menutup mulut tersangka gitu. Jadi begini, jadi kasusnya si pelapornya RJ ini kan kita bukan kasus penyuapan. Jadi tidak ada laporan mengenai penyuapan, apalagi ini swasta ketemu swasta. Tapi dominan bahwasanya ini adalah kasus pemerasan sebenarnya ya. Pemerasan yang didahului oleh pencemaran nama baik dengan Undang-Undang ITE. Baru kemudian berikutnya dari pemerasannya timbullah yang namanya TPPU ya, karena uangnya sudah ngalir, sudah diterima dan ngalir kemana-mana. Apakah ada penyuapan di situ? Jawabannya tidak, karena penyuapan hanya dikenal dalam tindak pidana korupsi, begitu. Tapi ini kan tidak ada penyuapan ya. Jadi si RJ lepas dari posisi penyuapan. Kalau posisi dia dianggap sebagai menjebak si Nikita Mirzani atau kemudian dianggap sebagai dia kemudian menyokok-nyokok bahasanya itu kan, itu jawabannya rasanya kecil kemungkinannya. Karena apa? Berkemungkinan satu, produknya RJ sebenarnya belum layak sebagai produk, atau sebenarnya produknya sudah layak sebagai produk, tapi kemudian karena takut suaranya si Nikita Mirzani ini sebagai influencer ini mempengaruhi nilai produk itu sendiri, makanya buru-buru sudah si RJ ini kemudian mencoba membicarakan dengan si Nikita Mirzani. Persoalannya pembicaraan ini kemudian tergiring menjadi upaya-upaya pemerasan oleh yang diduga Nikita Mirzani dengan si Mail. Jadi itu dia. Jadi ada memang faktor ketakutan dari si RJ ini. Walaupun faktanya produknya itu benar, tapi karena ketika dicitrakan secara negatif oleh para influencer atau sekelas Nikita Mirzani, tentunya akan takut bahwasanya ini nanti produknya menjadi anjlok nilainya atau menjadi tidak bernilai, sehingga akhirnya diupayakan supaya lu jangan bicara deh, kan begitu bahasa kasarnya kan, jangan bicara nih gimana caranya kita menyelesaikan. Itulah kemudian yang kemudian dijadikan jalan oleh sekelas Nikita Mirzani untuk melakukan pemerasan dan Mail melakukan pemerasan. Jadi lebih kepada upaya di sisi RJ supaya ini masalah jangan ribut, tapi kemudian ini dipakai kesempatan untuk melakukan pemerasan. Itu kalau mulanya dari si RJ. Tapi kalau memang ada praduga dari penyidik Polda Metro Jaya bahwasanya kemungkinan memang ini sudah disetting oleh grupnya Nikita Mirzani CS, bahwasanya ini akan masuk perangkap kawan ini. Jadi mereka udah mulai sounding tentang produknya RJ ini dari awal, sehingga timbullah. Jadi trigger pertama bukan dari RJ sebenarnya. Trigger pertama itu dari Nikita Mirzani sendiri yang kemudian melakukan eksplanasi atau melakukan kritik terhadap produknya si RJ. Kan tidak dimulai oleh RJ sendiri kan, dimulai dari Nikita Mirzani sendiri dan kelompoknya, sehingga ini ke bawah, si RJ ini ke bawah, sehingga dia terhanyut dan kemudian dia akhirnya berupaya melakukan upaya untuk penyelesaian secara baik gitu. Jadi tetap ini disebut sebagai pemerasan karena ini pasti dimulai oleh trigger pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani. Nama baik apa? Nama baiknya si RJ dan nama baik produknya gitu. Jadi ini pertamanya sebenarnya mula-mula. Jadi bukan RJ tiba-tiba datang ke Nikita, tapi ada penyebabnya, yaitu ada trigger dari upaya-upaya
penyampaian-penyampaian kritik-kritik produk yang kemudian bisa dianggap sebagai mencemarkan nama baik produknya dan orangnya. Gitu. Bang, tadi kan tidak bisa di penangguhan penahanan. Apakah Niki bisa di restoratif justice, Bang? Kasus pemerasan tidak dikenal restoratif justice. Kasus pembunuhan tidak dikenal restoratif justice. Kasus pencurian juga, kemudian kasus perkosaan juga tidak dikenal yang namanya restoratif justice. Restoratif justice itu hanya dikenal untuk kasus-kasus delik aduan. Delik aduan ini yaitu pertama pencemaran nama baik bisa diadakan restoratif justice, tapi kalau pemerasannya tidak gitu. Nah, selain itu kasus perselingkuhan, perzinahan yang dasarnya adalah delik aduan bisa diadakan restoratif justice. Selain itu tidak ada perkara-perkara pidana yang kemudian punya posisi untuk di restoratif justice kan. Hanya dua tadi kan. Jadi yang tidak bisa pembunuhan, perkosaan, percabulan, pemerasan, pencurian, apalagi narkotika itu nggak bisa diadakan restoratif justice. Jadi ya sudah, posisi restoratif justice tidak ada. Kemudian kasus-kasus seperti ini juga tidak dikenal yang namanya penangguhan penahanan. Walaupun ada hak dari para tersangka ataupun keluarga ataupun penasihat hukum untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan, tapi kasus-kasus ini pada umumnya tidak dikenal penangguhan penahanan. Jadi Nikita Mirzani kemudian agak sulit mendapatkan penangguhan penahanan, kecuali yang bersangkutan sakit parah atau ada apa, sehingga yang ada adalah pembantaran gitu di rumah sakit kepolisian.